Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muayana Febrianti dari kelas Pendidikan Geografi 2019A. Saya akan memaparkan materi mengenai terumbu karang. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah pernah mendengar ataupun melihat terumbu karang. Kita langsung lanjut ke materinya. Terumbu atau reef merupakan endapan masif batu kapur atau limestone yang dihasilkan oleh hewan karang dan biota yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan moluska. Karang atau koral disebut juga karang batu atau stony coral, yaitu hewan dari ordo Scleractinia yang mampu mensekresi kalsium karbonat. Hewan karang tunggal umumnya disebut dengan polip. Karang terumbu. Pembangun utama struktur terumbu biasa disebut sebagai karang hermatifik. Terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya karang batu dan alga berkapur, dan biota lain seperti moluska, krustasea, echinodermata, polychaeta, porifera, tunicata, plankton, dan jenis nekton. Distribusi terumbu karang. Ekosistem terumbu karang diperkirakan luasnya mencapai 600.000 km persegi dengan batas sebaran perairan dangkal laut tropis antara 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Terumbu karang dapat ditemukan di 109 negara, namun mengalami kerusakan setidaknya di 93 negara. Berdasarkan distribusi geografinya, maka 60% berada di Samudra Hindia dan Laut Merah, 25% berada di Samudra Pasifik, dan 15% berada di Karibia. Pada slide selanjutnya, kita dapat melihat distribusi persebaran terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang tumbuh dan berkembang baik di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, karena adanya arus lintas Indonesia yang mengalir sepanjang tahun dari Laut Pasifik dan Laut Hindia. Pada slide ini kita akan membahas faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan serta kelangsungan hidup terumbu karang menurut Nijbeken. Faktor pertama adalah suhu. Suhu optimum pertumbuhan terumbu karang berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius dengan suhu minimum 18 derajat Celcius. Namun, karang masih bisa hidup sampai suhu 15 derajat Celcius, akan tetapi mengalami penurunan pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, serta produktivitas kalsium karbonat. Hubbard menjelaskan sensitivitas terumbu karang terhadap suhu dibuktikan dengan perubahan suhu akibat pemanasan global yang melanda Indonesia pada 1998, di mana terjadi pemutihan karang dan kematian massal mencapai 90 hingga 95% karena adanya kenaikan suhu sebesar 2 hingga 3 derajat Celcius di atas suhu normal. Faktor kedua adalah tingkat pencahayaan. Cahaya matahari sangat mempengaruhi karang. Karena dalam kehidupannya, karang bersimbiosis dengan mikroalga yang memerlukan cahaya matahari untuk membentuk klorofil. Selain cahaya, faktor kedalaman juga mempengaruhi kehidupan karang. Sehingga di daerah yang keruh serta berkedalaman lebih dari 50 meter tidak ditemukan terumbu karang. Menurut Kanwiser dan Wainwright, titik kompensasi binatang karang terhadap cahaya pada intensitas antara 200 hingga 700 flux. Faktor ketiga adalah salinitas. Karang sangat peka terhadap perubahan salinitas atau kadar garam. Salinitas optimal untuk kehidupan terumbu karang antara 32 hingga 35% per mil. Sehingga jarang ditemukan pada daerah muara sungai besar, bercurah hujan tinggi, atau perairan dengan kadar garam tinggi. Faktor keempat adalah kejernihan air. Kejernihan air sangat erat dengan intensitas cahaya matahari agar cahaya dapat mencapai dasar perairan. Bila terdapat pasir ataupun lumpur, bisa menutupi polip dan akhirnya mematikan hewan karang. Faktor kelima adalah pergerakan air. Ombak dan arus berperan dalam pertumbuhan karang. Ombak dan arus membawa oksigen serta bahan makanan. Hal itu dikarenakan karang batu yang hidup menetap di dasar dan tidak berpindah tempat. Di samping itu, ombak ataupun arus dapat membersihkan karang dari kotoran yang menempel atau masuk ke dalamnya.
Kedalaman 3 hingga 10 meter merupakan lingkungan yang menguntungkan bagi hewan karang untuk hidup. Faktor keenam adalah sedimentasi. Aktivitas seperti pengerukan, pertambangan, pertanian dapat membebaskan sedimen ke perairan pantai atau ke terumbu karang melalui runoff. Selain sedimentasi yang disebabkan oleh manusia, terdapat pula sedimen yang dikenal dengan karbonat sedimen, yaitu sedimen yang berasal dari erosi karang-karang, baik secara fisik maupun biologis, atau bioerosion. Bioerosi ini dilakukan oleh hewan laut seperti bulu babi, ikan, bintang laut. Tipe terumbu karang berdasarkan jenisnya. Yang pertama, terumbu karang keras. Terumbu karang keras merupakan karang batu kapur yang keras membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat kuat, namun sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua adalah terumbu karang lunak. Terumbu ini tidak membentuk karang. Tipe selanjutnya berdasarkan bentuk. Yang pertama adalah terumbu karang tepi atau fringing reefs. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas ke arah luar menuju laut lepas. Proses perkembangannya berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal. Contohnya Bunaken di Sulawesi, Pulau Panaitan Banten, Nusa Dua Bali. Yang kedua adalah terumbu karang penghalang atau barrier reef. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagun atau kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contohnya, Batuan Tengah Bintan, Kepulauan Riau, Supermonde, Sulawesi Selatan, Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Terumbu karang cincin atau atolls. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Kalian dapat melihat pada gambar di slide. Yang keempat adalah terumbu karang datar atau gosong terumbu. Terkadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Umumnya, pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contohnya di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, dan Kepulauan Ujung Batu. Yang terakhir adalah zonasi terumbu karang, yang dibedakan berdasarkan paparan angin menjadi dua, yaitu terumbu karang menghadap angin dan terumbu yang membelakangi angin. Terumbu yang menghadap arah angin diawali dengan zona reef slope atau lereng terumbu yang menghadap ke arah laut lepas. Di sini kehidupan karang melimpah pada kedalaman sekitar 50 meter dan didominasi karang lunak. Namun, pada kedalaman sekitar 15 meter, sering terdapat teras terumbu atau reef front yang memiliki kelimpahan karang keras. Lalu mengarah ke dataran pulau atau gosong terumbu. Di bagian atas teras terumbu, terdapat penutupan alga koralin yang cukup luas. Dan di pegunungan Bukit Terumbu, tempat pengaruh gelombang yang kuat. Daerah ini disebut sebagai pematang alga atau alga ridge. Zona ini diakhiri dengan rataan terumbu atau reef flat yang sangat dangkal. Berbeda dengan terumbu yang menghadap arah angin, terumbu yang membelakangi arah datangnya angin umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit, memiliki bentangan lagun yang cukup lebar,
Namun, kondisinya kurang ideal untuk pertumbuhan karang karena dominasi faktor gelombang dan sirkulasi air yang lemah, serta sedimentasi yang lebih besar.